kami telah disumpah dan berjanji untuk bisa taat. Tetapi kadangkala ketika ada tugas-tugas tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu, memang secara manusiawi kadangkala lalu ada namanya pergulatan. Dan kemudian itu mesti didiskusikan. Tetapi ketika diskusi itu lalu tidak kunjung henti, kadangkala ada yang mengeluh dan sebagainya, lalu Romo yang tadi itu seringkali mengatakan demikian. Lah awake dhewe iki ditahbiskan itu untuk membantu Bapak Uskup atau menyusahkan Bapak Uskup. Seringkali mengatakan begitu. Kita itu ditahbiskan untuk membantu Bapak Uskup atau untuk menyusahkan Bapak Uskup. Lalu yang lain kemudian terdiam. Terdiam. Kalau sudah seperti itu, kami lalu diingatkan lagi akan janji ketaatan itu tadi. Ada saat di mana diskusi itu harus berlangsung, tetapi ada saat di mana memang harus betul-betul taat. Para kudus bergembira di surga sebab mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia sehingga kini bersukaria selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi berkah dalam. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, pada peringatan Santo Paulus Miki dan kawan-kawan para martir. Marilah berdoa. Allah Bapa kekuatan para kudus, Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, Kau panggil melalui salib kepada kehidupan. Dengarkanlah doa permohonan mereka agar iman yang kami akui dan kami hayati juga kami pegang teguh sampai mati. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Dulu, ya sekarang masih hidup, ada seorang imam itu memiliki suara yang lantang, bukan hanya lantang dalam arti keras itu ya. Kalau keras itu ya hampir semua orang bisa suaranya keras, tetapi lantang dalam arti menyuarakan segala sesuatu yang memang menjadi hal yang baik untuk bisa menjadi bahan refleksi bagi para imam yang lain. Seringkali atau suatu ketika kami disadarkan bahwa dilelah ini pas hari Sabtu Imam ya. Kami disadarkan bahwa sebagai para imam, seorang imam mengambil bagian dalam imamat Bapak Uskup. Maka ketika kami ditahbiskan, kami berjanji untuk taat kepada Bapak Uskup kami sebagai pemimpin tertinggi kami di keuskupan masing-masing. Baik Bapak Uskup maupun para penggantinya. Kami telah disumpah dan berjanji untuk bisa taat. Tetapi kadangkala ketika ada tugas-tugas tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu, memang secara manusiawi kadangkala lalu ada namanya pergulatan. Dan kemudian itu mesti didiskusikan. Tetapi ketika diskusi itu lalu tidak kunjung henti, kadangkala ada yang mengeluh dan sebagainya, lalu Romo yang tadi itu seringkali mengatakan demikian. Lah awake dhewe iki ditahbiskan itu untuk membantu Bapak Uskup atau menyusahkan Bapak Uskup. Seringkali mengatakan begitu. Kita itu ditahbiskan untuk membantu Bapak Uskup atau untuk menyusahkan Bapak Uskup. Lalu yang lain kemudian terdiam. Terdiam. Kalau sudah seperti itu, kami lalu diingatkan lagi akan janji ketaatan itu tadi. Ada saat di mana diskusi itu harus berlangsung, tetapi ada saat di mana memang harus betul-betul taat. Ketaatan itu membawa berkat bagi kita semua. Ketika kita taat kepada para pemimpin kita masing-masing, ketika kita menjadi warga gereja, taat kepada para pemimpin gereja. Ketika kita menjadi warga masyarakat, taat kepada pemimpin di tengah masyarakat.
itu semua justru akan membawa kebahagiaan bagi diri kita. Karena di dalam bacaan yang pertama, di situ dinasihatkan kepada kita, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan sikap yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kita semua mencoba untuk merefleksikan diri kita sendiri, seberapa jauh kita telah mencoba untuk menjadi taat kepada para pemimpin kita. Seberapa dalamkah ketaatan kita hayati di dalam hidup, bukan semata-mata demi sesuatu. Kalau biasanya dikatakan ABS, asal bapak senang, atau asal ibu senang, atau asal pemimpin senang. Tetapi semata-mata karena kita meyakini kita akan dituntun menuju sesuatu yang lebih baik. Ketika kita tidak bisa untuk bersyukur, untuk kemudian menjadi taat, pasti itu juga akan membawa kesusahan tersendiri pada pemimpin-pemimpin kita. Seperti halnya tadi itu, yang diungkapkan oleh seorang romo tadi itu. Kita itu ditahbiskan untuk membantu Bapak Uskup atau untuk menyusahkan Bapak Uskup. Saya bisa membayangkan ketika banyak imam menjadi tidak taat, pasti itu akan menyusahkan Bapak Uskup. Ketika kita juga tidak bisa taat kepada pemimpin kita, baik itu pemimpin-pemimpin gereja maupun juga pemimpin-pemimpin masyarakat, itu juga akan membawa kesusahan bagi para pemimpin, tetapi juga akhirnya kita sendiri yang nanti juga akan mendapatkan imbasnya. Kita tidak akan mendapatkan sukacita di dalam hidup kita. Persis ketika di tengah masyarakat juga sama. Hari ini kita semua warga Jawa Tengah, kalau yang berada di Jawa Tengah, kita semua sampai esok hari diminta oleh pemimpin kita untuk di rumah saja. Jawa Tengah di rumah aja selama 2 hari. Akankah kita menjadi taat? Mari kita menjadi taat. Karena ini adalah saat-saat yang baik pula bagi kita untuk juga menyendiri, merefleksikan hidup kita dalam menghadapi pandemi ini. Apakah saya sudah mencegah dengan baik? Apakah saya sudah menjaga hidup saya dan orang lain dengan baik? Apa saja yang masih perlu saya lakukan? 2 hari ini, kita mencoba mengikuti pemimpin kita untuk memutus mata rantai virus corona. Kita juga mencoba menghayati apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan kita. Mari kita mencoba merenungkan hidup kita. Ketika sekarang jumlah semakin melonjak tajam, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan? Persis seperti halnya Yesus dalam bacaan Injil, bahwa menyepi itu perlu untuk bisa melihat situasi sekeliling kita, agar kita bisa menilai situasi sekeliling kita, agar kita pun juga bisa mendapatkan inspirasi, agar kita pun juga semakin juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan sendiri. Maka marilah kita mencoba untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengusahakan ketaatan dan juga tentunya dibantu dengan keheningan agar kita bisa merefleksikan diri kita dan juga kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang juga semakin taat. Semoga dengan demikian, nama Tuhan juga semakin dimuliakan dalam segala tugas perutusan dan ketaatan kita, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kekayaan salib telah Engkau tunjukkan dalam diri para martirmu. Semoga kami dikuatkan oleh kurban ini, sehingga berpegang teguh pada Kristus dan bekerja giat di tengah umat bagi keselamatan siapapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai.
Mari kita pergi, kita diutus. Amin.